Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan saya Raihan Hafiz Ilmawan dengan digit NIM terakhir 015 sebagai Ketua SGD A7. Di sini saya akan presentasikan SP kami dengan judul peran biomarker dalam diagnosis dini juvenile idiopathic arthritis. Perkenalkan, saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit NIM terakhir 039. Juvenile idiopathic arthritis atau JIA adalah sekelompok penyakit rematik kronis atau kondisi inflamasi kronik pada anak. Nah, JIA diketahui merupakan penyakit autoimun karena sistem kekebalan tubuh anak menyerang sendi sendiri secara tidak sengaja. Gejala khas JIA meliputi nyeri dan kekakuan sendi yang muncul pada pagi hari dan biasanya akan berkurang setelah beberapa menit setelah melakukan aktivitas. Nah, intensitas nyeri dan kekakuan ini cenderung meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring dengan peningkatan aktivitas fisik. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai latar belakang. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Nikade Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065. Untuk prevalensi JIA di Amerika Serikat dilaporkan mencapai 96 dari 100.000 anak. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Departemen Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dilaporkan jumlah anak dengan artritis berdasarkan data rekam medis yang tercatat dari 1 Januari 2001 hingga 31 Desember 2006, yaitu ditemukan 71 pasien dengan diagnosa JIA atau 35,9% dari 198 pasien dengan keluhan utama artritis. Mengingat tingginya prevalensi JIA dan dampak jangka panjangnya terhadap kualitas hidup pasien, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme patofisiologis yang mendasari penyakit ini. Selain itu, peranan biomarker sebagai implementasi masa depan juga perlu diteliti. Baik, adapun untuk tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui definisi dan epidemiologi juvenile idiopathic arthritis, kemudian yang kedua untuk menganalisis biomarker yang dapat digunakan untuk diagnosis JIA, kemudian yang ketiga untuk mengetahui sensitivitas dan spesifisitas biomarker dalam mendeteksi JIA, yang keempat untuk menjelaskan peran biomarker dibandingkan metode diagnosis lain dalam penegakan diagnosis JIA, yang kelima untuk mengetahui implikasi penggunaan biomarker terhadap prognosis dan manajemen JIA, yang keenam untuk mendiskusikan keterbatasan penggunaan biomarker dalam diagnosis JIA dan upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut, yang ketujuh untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan biomarker di negara lain dalam penegakan diagnosis JIA dan potensi penerapannya di Indonesia. Kemudian yang ke-8 untuk membahas potensi pengembangan biomarker baru yang lebih spesifik untuk diagnosis JIA di masa depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai manfaat. Yang pertama yaitu mengetahui definisi dan epidemiologi dari juvenile idiopathic arthritis. Yang kedua, memahami peran biomarker dalam patofisiologi JIA. Yang ketiga, mengetahui sensitivitas dan spesifisitas biomarker dalam diagnosis dini JIA. Yang keempat, memahami perbandingan biomarker dengan metode diagnostik lainnya. Yang kelima, mengetahui implikasi klinis dari penggunaan biomarker pada JIA. Yang keenam, mengetahui keterbatasan penggunaan biomarker dalam diagnosis JIA. Yang ketujuh, mengetahui peran atau memahami peran implementasi biomarker untuk diagnosis JIA di Indonesia. Serta yang kedelapan, mengetahui arah penelitian masa depan mengenai pengembangan biomarker baru untuk JIA. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Cantika Putri Merawidiana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga epidemiologi juvenile idiopathic arthritis. Juvenile idiopathic arthritis merupakan sekelompok gangguan autoimun dengan karakteristik utama berupa peradangan sendi yang terjadi sebelum usia 16 tahun dan berlangsung lebih dari 6 minggu. JEE bukanlah penyakit tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subtipe berdasarkan manifestasi klinis. Secara global, prevalensi JEE bervariasi antara 16 hingga 150 kasus per 100.000 anak. Sementara insidensinya berkisar antara 1,6 hingga 23 kasus per 100.000 anak per tahun. Insidensi lebih tinggi dilaporkan di Amerika Utara dan Eropa dibanding Asia dan juga Afrika. Secara demografis, perempuan lebih sering terkena dibandingkan laki-laki, terutama dalam subtipe oligoartikular dan poliartikular. Sedangkan sistemik JA lebih sering muncul pada anak-anak usia dini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Nah, biomarker dalam hal ini biasanya digunakan untuk membedakan subtipe GIA, mengukur aktivitas penyakit, memprediksi prognosis, serta prediksi respon terapi dan juga kekambuhannya. Dalam penentuan subtipe GIA, biomarker yang dapat digunakan itu meliputi rheumatoid factor, kemudian human leukocyte antigen B27, antinuclear antibody, dan juga anticyclic citrullinated peptide antibodies. Sementara dalam pengukuran aktivitas penyakit, biomarker yang dapat digunakan meliputi yang pertama C-reactive protein, kemudian erythrocyte sedimentation rate, dan protein S100 serta matriks metalloproteinase 3. Nah, untuk prediksi perjalanan penyakit, di sini dapat menggunakan biomarker seperti rheumatoid factor dan anticyclic citrullinated peptide antibodies, serta macrophage activation syndrome. Nah, terakhir untuk prediksi respon terapi dan risiko kekambuhan, di sini dapat menggunakan protein S100 dan juga interleukin 18. Sebelum perkenalkan, saya Rina Kristala Hadi dengan 3 digit NIM terakhir 244 izin melanjutkan mengenai sensitivitas dan spesifitas biomarker dalam diagnosis dini JIA. Jadi beberapa biomarker telah dipelajari dalam konteks diagnosis dini JIA. Yang pertama, bekerja dengan menjadi penanda inflamasi non-spesifik dan apabila kadarnya meningkat, menunjukkan adanya inflamasi, namun tidak eksklusif untuk JIA saja. Yang bekerja dengan cara ini yaitu C-reactive protein atau CRP dan erythrocyte sedimentation rate atau ESR. Lalu untuk yang kedua, itu merupakan identifikasi subtipe tertentu dari JIA, terutama pada bentuk oligoartikular, meskipun tidak definitif. Yang bekerja dengan cara ini adalah anti-nuclear antibodies atau ANA. Lalu yang ketiga ini sering dikaitkan dengan JIA poliartikular, terutama pada kasus RF positif, namun penanda ini memiliki nilai diagnostik terbatas karena keberadaannya juga dapat ditemukan pada anak sehat dan kondisi lain. Yang bekerja dengan cara ini adalah rheumatoid factor atau RF dan anticyclic citrullinated peptide antibodies atau anti-CCP. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat merupakan biomarker potensial untuk subtipe JIA tertentu yang menjadi fokus penelitian terbaru yang merupakan interleukin. Rashid Mentarania dengan 3 digit yang terakhir 143. Di sini saya akan memaparkan peran biomarker dibandingkan metode diagnosis lain dalam penegakan diagnosis juvenile idiopathic arthritis. Di mana di sini biomarker memiliki keunggulan itu yang pertama adalah peningkatan sensitivitas dan spesifitas, di mana model prediksi dengan biomarker ini menunjukkan akurasi diagnostik yang lebih tinggi daripada metode tradisional. Kemudian juga memiliki potensi deteksi dini, di mana ekspresi ALAS2 yang tinggi pada pasien SGIA dibandingkan individu sehat memungkinkan deteksi SGIA sebelum gejala parah muncul. Kemudian juga ada spesifitas pada proses inflamasi, di mana S100A9 dan S100A12 terkait khusus dengan inflamasi, sehingga dapat lebih spesifik untuk SGIA dibandingkan penanda inflamasi umum. Kemudian, dia juga memiliki keterbatasan di mana biomarker ini memiliki variasi efektivitas, di mana efektivitas diagnostik dapat berbeda antara individu, membatasi penggunaan biomarker sebagai alat diagnosis tunggal dan keandalannya pada berbagai subtipe JIA. Kemudian juga biomarker belum terstandarisasi, di mana dia belum sepenuhnya diintegrasikan dalam praktik klinis sehingga masih perlu digabungkan dengan metode tradisional seperti evaluasi klinis, pencitraan, tes inflamasi, dan diagnosis yang lebih akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan dokter, saya Fevil dengan 3 digit NIM terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi klinis penggunaan biomarker pada JIA. Nah, peran diagnosis yang pertama adalah antibodi antinuklear atau ANA membantu identifikasi JIA oligoartikular dan terkait resiko uveitis. Selanjutnya adalah prognosis dan perkembangan penyakit. Protein S100A8 dan S100A9 itu terkait dengan JIA sistemik dan dapat memprediksi flare. Selanjutnya adalah panduan terapi. Yang digunakan adalah interleukin 6 dan interleukin 1. Selanjutnya adalah pencegahan komplikasi dan pemantauan remisi. Protein S100 contohnya dapat memprediksi flare pada pasien dalam masa remisi. Dan yang terakhir adalah tantangan penggunaan biomarker. Jadi keterbatasan kekhususan CRP dan LED kurang spesifik untuk subtipe yang JIA. Selanjutnya aksesibilitas dan biayanya. Pengujian biomarker tingkat lanjut bisa mahal dan sulit dijangkau di praktis klinis rutin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, perkenalkan dokter, saya Imelda Febin Abigail dengan 3 digit NIM terakhir 117. Saya akan membacakan bagian keterbatasan penggunaan biomarker dalam diagnosis juvenile idiopathic arthritis. Diagnosis juvenile idiopathic arthritis atau GIA seringkali sulit dilakukan karena tidak adanya pemeriksaan penunjukan spesifik dan manifestasi klinis yang bervariasi. Seringkali mirip dengan penyakit lain.
Biomarker seperti rheumatoid factor atau RF dan anti-CCP memiliki spesifitas rendah sehingga hasil positif dapat muncul pada kondisi lain seperti infeksi, dan interpretasi hasil menjadi rumit karena bervariasi antar individu. Calprotectin menunjukkan potensi sebagai biomarker untuk memantau aktivitas penyakit, namun penggunaannya dalam praktis klinis masih terbatas dan kendalanya sebagai alat diagnosis rutin belum sepenuhnya terbukti. Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Radia Yuliana Pitra dari kelompok SGDA 7 dengan NIM 23025111192. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendeteksi keterbatasan penggunaan biomarker dalam diagnosis GIA. Keterbatasan penggunaan biomarker dalam diagnosis juvenile idiopathic arthritis (JIA) mencakup efektivitas dan akurasi yang rendah. Diagnosis JIA sering sulit karena tidak ada pemeriksaan spesifik dan gejala yang bervariasi dapat menyerupai penyakit lain. Membenarkan identifikasi biomarker seperti rheumatoid factor, RF, dan anti-CCP tidak spesifik untuk JIA, sehingga hasil positif dapat muncul pada kondisi lain seperti infeksi. Rendahnya spesifisitas ini membuat interpretasi hasil bervariasi tergantung fase penyakit dan pengobatan yang diterima. Calprotectin menunjukkan potensi untuk memantau aktivitas penyakit, tetapi penggunaannya dalam praktik klinis masih terbatas dan belum sepenuhnya terbukti sebagai alat diagnosis rutin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Miracle Dwinata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Izin menjelaskan mengenai arah penelitian. Saat ini, penelitian terhadap biomarker GIA terus berkembang, seperti teknologi omik yang berpotensi dalam pengobatan yang dipersonalisasi. Beberapa area penelitian terhadap biomarker yang juga potensial untuk GIA yaitu terapi target yang menekan jalur spesifik yang terlibat pada GIA, kemudian terapi gen yang memperbaiki gen rusak, dan juga terapi sel B yang menghambat sel B menginduksi peradangan secara berlebihan. Semua biomarker potensial ini tetap memerlukan penelitian lebih lanjut, uji klinis, dan strategi terapi demi meningkatkan hasil dan kualitas hidup pasien. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenny Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari student project kali ini. Juvenile idiopathic arthritis atau disingkat JIA adalah gangguan autoimun yang menyerang sendi anak di bawah usia 16 tahun dan berlangsung lebih dari 6 minggu. Secara global, prevalensi JIA bervariasi dengan insidensi yang lebih tinggi di Amerika Utara dan Eropa dibandingkan Asia dan Afrika. Dalam diagnosis JIA, biomarker memiliki peran penting baik untuk menilai aktivitas penyakit, memprediksi prognosis, maupun mengidentifikasi subtipe. Namun belum ada biomarker spesifik yang telah divalidasi secara klinis untuk JIA. Beberapa biomarker seperti CRP dan ESR sering digunakan sebagai penanda inflamasi umum, sementara ANA dan RF dapat membantu identifikasi subtipe tertentu meski hasilnya tidak selalu definitif. Protein seperti MRP8 atau 14 memiliki sensitivitas tinggi untuk JIA sistemik aktif, membantu membedakan antara penyakit aktif dan remisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada saran. Untuk perluasan akses teknologi diagnostik biomarker disarankan untuk meningkatkannya penting karena tanpa teknologi yang memadai, kemampuan dari mendiagnosis secara akurat menjadi terbatas yang dapat memperlambat intervensi dan meningkatkan risiko komplikasi pada pasien. Kemudian meningkatkan dukungan penelitian dan pendanaan, ini jelas memungkinkan terapi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu untuk kolaborasi antar lembaga, penelitian dan layanan kesehatan diperlukan kerjasama untuk memfasilitasi penerapan secara luas. Kolaborasi ini juga dapat mempercepat validasi dan implementasi teknologi biomarker di Indonesia serta memperkuat koneksi antar penelitian. Lalu ada pengembangan terapi target gen sel dan sel B, ini penting untuk pasien dengan penyakit kronis seperti JIA. Lalu untuk penyesuaian berdasarkan faktor genetik dan lingkungan penting agar menjadi lebih efektif dan relevan untuk populasi di Indonesia. Mengingat faktor genetik dan lingkungan dapat mempengaruhi respon terhadap terapi. Terima kasih, mungkin itu aja dari SP kami. Terima kasih.